down, I know you got me, baby. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Tapi suaranya agak pelan ya, nggak apa-apa. Kan setiap orang itu mempunyai kondisi dan perasaan yang berbeda-beda dan itu hal yang wajar. Tapi di sini kakak mau kegiatan kita hari ini itu berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat dan aktif ya. Makanya kakak mau buat yel-yel nih supaya kita jadi semangat. Nah, jadi tujuan yel-yel yang kakak buat ini bukan untuk memaksa kalian mengungkapkan perasaan, tapi untuk supaya kita itu sadar bahwa apapun kondisi kita, apapun perasaan yang sedang kita hadapi, itu kita bisa memilih untuk kuat dan juga saling menyemangatkan gitu ya. Oke. Ya, Kak. Jadi yel-yelnya itu bermakna apapun kondisi kita, kita harus tetap kuat, raga kita harus selalu dijaga, dan setiap langkah kita itu harus diawali dengan nama Allah. Oke. Nah, jadi yel-yelnya itu begini. Nanti ketika kakak bilang apa kabar semuanya, jawabnya alhamdulillah, tangguh jiwa, cerah raga, bismillah, melangkah. Bisa dipahami? Atau kau ulang lagi? Lagi ya. Jadi nanti ketika kakak bilang apa kabar semuanya, Alhamdulillah, tangguh jiwa, cerah raga, bismillah, melangkah. Oke, bisa ya? Oke, coba kita tes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tangguh jiwa, cerah raga, Bismillah, melangkah. Oke, jadi semoga dengan yel-yel tadi pertemuan kita hari ini diawali dengan energi yang positif. Semoga juga akan diakhiri dengan hal yang positif juga, energi yang positif juga gitu ya. Oke, baik adik-adik semua. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti kita, kakak mau kita menenangkan diri dulu sejenak karena kakak lihat tadi ada beberapa yang masih kelihatan lelah, kelihatan capek gitu ya, mungkin karena pikiran masih banyak tugas yang belum diselesaikan mungkin ya. Gak apa-apa, itu hal yang wajar. Sebelum kita mulai kegiatan kita, agar pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan juga lebih ringan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan segala hal-hal yang mungkin sedang kita hadapi gitu ya. Oke, berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kegiatan kita, kakak mau jelaskan dulu ya kenapa hari ini kakak kumpulkan kalian di sini. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa dikumpulkan di sini? Ya. Ya, jadi kakak kumpulkan kalian di sini itu adalah untuk melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah satu kegiatan di mana kita itu duduk bersama-sama untuk membahas tentang diri kita, pengalaman kita, dan juga cara-cara bagaimana kita menghadapi suatu situasi dengan cara yang lebih baik gitu ya. Kakak mau tanya dulu, di sini ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Enggak. Tahu ya? Nah, jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana kita saling berbagi, saling terbuka, berbagi cerita, menyelesaikan permasalahan melalui dinamika kelompok gitu ya. Kalau kalian misalkan ya, kita tuh punya tempat untuk bercerita, tempat yang didengarkan, tempat untuk yang punya tempat yang mendengar kita tanpa perlu dihakimi, itu pasti enak gak sih? Enak kan? Nah, itulah salah satu manfaat dari konseling kelompok. Nah, tujuannya itu dengan konseling kelompok itu bisa membuat kita memahami lebih dalam diri kita sendiri, kemudian juga melatih cara kita berkomunikasi dengan cara yang lebih baik, mengungkapkan perasaan, kemudian juga menciptakan ruang untuk kita
merasa diterima tanpa dihakimi gitu. Kemudian juga kita bisa menemukan orang-orang yang ternyata merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan, dan juga dalam konseling kelompok itu kita bisa menyelesaikan, mencari solusi gitu terhadap permasalahan yang mungkin sedang kita alami secara bersama-sama, artinya bertukar pikiran gitu. Nah, dan yang paling penting dalam konseling kelompok itu ada aturannya. Nah, aturan yang paling utama itu adalah kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang kalian sampaikan di sini, apapun yang kita ceritakan di sini itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain gitu. Artinya jangan sampai nanti ada yang saling ejek-ejekan, saling gosip-gosipan setelah keluar dari konseling ini. Nah, jadi kalian nggak boleh ceritakan permasalahan yang kalian dapatkan di sini, cerita yang kalian dapatkan di sini ke orang-orang yang tidak ada dalam kelompok kita hari ini gitu ya. Dan kakak juga nanti akan menjaga rahasia dari kalian. Kakak nggak akan cerita, nggak akan menyebutkan nama kalian tanpa izin dari kalian sendiri gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kenapa kakak bilang kerahasiaan itu sangat penting? Karena ketika kita bisa menjaga rahasia, itu artinya kita sudah bisa menjaga amanah, dan jika hal itu sudah diwujudkan, artinya konseling yang kita lakukan hari ini itu sangat mempunyai manfaat yang sangat besar gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam tahap inti kita, Kak mau memastikan dulu apakah kalian sudah saling kenal? Belum ya? Kalau belum, kita perkenalan diri dulu. Nah, format perkenalannya sebutkan nama, prodi, sama fakultas. Dan satu lagi sebutkan judul untuk yang kalian berikan untuk diri kalian hari ini. Nah, fakultas atau universitas, Kak? fakultas aja, karena kan kalau universitas kita semuanya di UI kan. Jadi fakultas aja. Jadi mulai dari kakak dulu ya. Oke, jadi perkenalkan, nama kakak Rizky Mulia. Kakak dari prodi BK di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan judul yang kakak berikan untuk diri sendiri hari ini adalah si penjaga suasana. Karena hari ini kakak harus menjaga suasana kegiatan kita hari ini untuk selalu hidup, selalu nyaman gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Sultana. Perkenalkan semuanya, nama saya Hati Rahmah. Saya dari prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan juga. Judul untuk saya hari ini pembawa matahari bersinar. Kenapa? Karena dimanapun saya berada, saya usahakan akan membawakan suasana yang ceria untuk lingkungan saya. Wah, bagus ya Mukti. Semoga hari ini Mukti juga bisa membuat kegiatan kita menjadi ceria gitu ya, menjadi segar gitu. Oke, selanjutnya lanjutkan. Iya. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmi. Saya dari prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi tema saya pada hari ini yaitu Ratu Tidur Subuh. Kenapa saya tema saya ini Ratu Tidur Subuh? Karena niatnya pertama mau belajar setiap subuh, habis itu udah ketiduran lagi. Bagus ya, si Rahmi berani jujur, itu udah bagus. Tapi gak apa-apa Rahmi, hari ini Rahmi sudah berkomitmen untuk ikut kegiatan kita di pagi hari ini. Ya, Kak. Oke, selanjutnya dilanjutkan. Saya Putri Zakia dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Judul saya hari ini sih paling serius karena tadi teman saya bercanda. Saya kira itu serius dan saya jawabnya serius banget. Wah, memang terkadang dibutuhkan loh ya orang-orang yang fokus. Nah, itu dia bagus untuk kegiatan-kegiatan kelompok. Nanti yang lain udah pada nggak fokus, dia sendiri balik lagi ke jalurnya gitu. Jadi bagus-bagus. Selanjutnya, Nama saya Adamia. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dan Fakultas FEBI. Jadi kalau judul dari saya itu siap apa adanya. Siapa? bagus ya. Ya, karena saya orangnya gitu apa adanya, tidak mempertimbangkan ini bagaimana, itu bagaimana, tapi apa adanya terus gitu. Wah, bagus ya. Semoga apa adanya itu tertular ke kami
Udah benar kenal belum? Coba Nadia. Yang ini siapa namanya? Apa? Benar nggak? Bukan itu. Benar? Ya. Oke. Coba Zakia. Yang ini siapa namanya? Lutfi Rahma. Ya. Salah. Betul. Siapa namanya? Betul. Coba Bukti. Yang ini siapa namanya? Yang sebelah Nadia. Nah. Ada Wia. Iya, benar. Berarti sudah saling kenal ya? Oke, jadi karena tadi sudah saling mengenal, sebelum kita masuk ke dalam tahap inti, Kakak Muna mau memastikan apakah kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok hari ini? Siap. Siap ya. Oke, jadi nanti Kakak akan meminta kalian untuk menceritakan apa yang sedang kalian rasakan ataupun kalian alami. Dan nanti setelah itu kita akan pilih satu permasalahan yang akan kita selesaikan. Satu permasalahan yang kira-kira itu cocok untuk kita bahas di sini ya. Dan kalian juga mungkin sama-sama merasakan permasalahan itu. Kenapa kita pilih satu permasalahan? Bukan berarti permasalahan orang yang lain itu tidak penting, tetapi karena waktu kita yang terbatas, maka kita hanya memilih satu permasalahan untuk diselesaikan. Ya, oke, kita mulai dari Lutfi dulu. Coba. Masalah yang terjadi akhir-akhir ini kan? Iya. Akhir-akhir ini kan itu punya kawan dekat kan, 2 orang. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini tuh mereka kayak ngejauh gitu. Mungkin nggak tahu sebabnya kenapa kan. Tapi rasa-rasanya udah beda. Mereka kayak udah ngejauh. Habis itu kayak menghindar gitu. Oh, jadi mungkin tiba-tiba merasa sedih karena kawan Lutfi itu tiba-tiba menjauh. Jadi Lutfi bingung soal Lutfi itu apa gitu ya. Lutfi bertanya-tanya gitu. Oke. Coba kalau Rahmi. Kalau Rahmi kak kan ini kayak saat ini kayak Rahmi merasa kelelahan, kayak banyak tugas, tapi nggak tahu mau kerjain tugas apa. Kayak udah selesai tugas yang pertama, kayak udah ada yang kedua sih, kapan selesainya gitu kan. Jadi kayak aku bikin sendiri kayak kapan nih siap-siap tugasnya. Oh, jadi Rahmi kayak merasa stres gitu ya. Iya, Banyak stres. tugas. Karena yang harus dikerjakan duluan gitu. Oke. Selanjutnya silakan. Kalau aku kak sering-sering ini cemas banget karena sering disuruh bicara di depan, apalagi kayak presentasi gitu. Jadi tiba-tiba tangannya gemetaran gitu. Padahal aku materinya udah hafal semua dan pas di depan teman-teman semua, gak tahu kenapa tiba-tiba ngeblank. Oh, jadi Zakia itu kayak merasa gugup kalau tampil di depan gitu ya. Padahal materinya udah dikuasai, tapi karena gugup itu materinya jadi hilang gitu ya. Oke. Terus sekarang coba Adelia. Kalau aku sih sering merasa nggak cukup melihat orang pintar di sekitar aku. Jadi aku ini apa sih? Nah, gitu kan? Aku jadi pintar gitu jadinya. Oh, jadi Adelia merasa insecure gitu ya dengan Iya. kawan. Oke. Selanjutnya? Jadi gini kak, sekarang kan di Aceh lagi terjadi musibah banjir bandang gitu kan. Jadi jaringan tuh agak susah, terus mati lampu juga. Kalau misalnya kita buat tugas pun nggak fokus ya, apalagi lampu nggak ada, jaringan nggak ada. Terus kalau misalnya kita keluar kok bisa sih, tapi uang nggak ada, kita harus hemat. Dan kalau misalnya di warkop itu ribut dari ada cowok ketawa besar terus asap rokok, kita kan nggak fokus. Kalaupun malam mati lampu total, gimana kita buat tugas? Jadi kan nggak produktif gitu kak. Jadi kalau misalnya gimana kita mau belajar gitu? Kalau misalnya malam gara-gara mati lampu, bangun subuh pun telat. Salah subuh pun kadang kayak salah bahar gitu kak. Oh. Beberapa kali salah juga. Ya, memang kondisi sekarang di Aceh yang membuat dia sekarang merasa nggak produktif lagi ya, yang harusnya bisa digunakan buat tugas
Terus nggak ada cahaya karena mati lampu, nggak bisa buat tugas, akhirnya membuat kita malas-malasan gitu ya. Misalnya dia begitu. Oke, adik-adik semua, jadi tadi kalian sudah mengungkapkan masalah-masalah kalian. Ada yang bermasalah dengan pertemanan, ada permasalahan pribadi ya, ada yang mageran, kemudian ada masalah akademik, tugas yang menumpuk, ada masalah insecure, masalah apa? Merasa nggak cukup, ada yang kurang pede tadi, dan ada masalah yang kondisi di Aceh saat ini gitu ya. Oke, jadi dari semua permasalahan itu, mana yang akan kalian pilih untuk kita selesaikan hari ini? Kak, menurut aku sih kan yang paling ini banget tuh punya Nadia. Aku juga ngerasain walaupun tugasnya nggak kayak Rahmi tadi banyak banget kan. Mungkin karena kami juga beda tingkatan gitu. Tapi memang rasanya itu susah banget gitu, nggak ada lampu kan. Walaupun nggak banyak tugas, tapi satu aja kita ngerjain satu itu butuh effort banget gitu, nyari sinyal kemana-mana, nggak ada listrik, baterai laptop nggak ada, gitu kan. Iya. Kalau ini Kak, kayak yang tadi kan Rami misalnya karena banyak tugasnya, sehingga pas kayak mati lampu itu Rami kayak buat tugas itu referensi apapun itu nggak bisa dibuka karena jaringan nggak ada. Terus kalau kita pergi workshop kayak dia tadi bilang nanti banyak orang mengaku atau kayak banyak ini rokok anak cowok kan, jadi kayak kita nggak produktif juga terganggu. Jadi sehingga Rami kalau mati lampu itu kayak jadi nggak bisa buka referensi yang mau dibuat itu juga. Sama banget Kak, aku malah benar-benar nggak tahu harus ngerjain apa, jadi aku benar-benar ngerasa hal yang sama seperti teman-teman di sini. Iya. Kalau aku sih setuju Kak, karena masalah si Nadia ini dia kayak mewakili keadaan kita semua, dari sisi dalam suatu situasi yang sama, gitu Kak. Oke, jadi semua setuju ya masalah Nadia yang kita selesaikan? Setuju, Kak. Kak. Oke, jadi kan Nadia tadi permasalahannya itu merasa tidak produktif karena kondisi sekarang di Aceh yang nggak ada jaringan, mati lampu berhari-hari, malamnya nggak ada jaringan, kemudian karena mati lampu tadi itu juga membuat nggak produktif, salah subuh udah telat gitu ya. Oke, bisa Nadia ceritakan di bagian mana yang paling membuat Nadia di bagian mana yang menurut Nadia itu paling susah gitu? Menurut Nadia terberat tuh kayak nggak bisa tunda gitu, mau buat tugas pun nggak bisa, terus mau fokus pun nggak bisa, terus pun kalau misalnya workout ribut, jadi kayak serba salah gitu Kak. Wah, oke. Jadi kan teman-teman tadi bilang merasakan hal yang sama dengan yang dia rasakan ya. Apa yang biasanya kawan-kawan rasakan, teman-teman adik-adik sini rasakan? Stres sendiri sih Kak, pas kayak nyari jaringan itu kita muter satu warkop, di sini penuh, kesana pun penuh gitu, mau ke fasilitas umum pun nggak penuh juga, karena orang semuanya rebutan cari jaringan, rebutan cari listrik gitu. Kadang Kak kan sampai parahnya itu di jembatan pun banyak kali orang dari jembatan. Iya. Kemarin kan juga ada dia di depan Polda itu udah terparkir, semua rame kali. Banyak kali orang. Iya. Itu loh jadi bikin stres banget aku. Iya. Betul, tapi dengan Nadia cerita aku merasa gak sendirian Kak. Iya. Dan rasanya lebih ringan Kak. Oke. Kenapa lebih ringan? Dikarenakan kayak ada yang memahami gitu Kak. Oh, jadi Memahami gimana? Jadi permasalahannya kasusnya kayak cocok gitu sama dia. Iya memang ya. Permasalahan ini memang semuanya kita rasakan ya. Bukan kalian aja, kakak juga merasakannya. Gak ada air, cucian jadi menumpuk, gak bisa dicuci, ya kan? Susah memang kondisi yang seperti ini. Makanan pun naik. Iya, harga makanan karena mati lampu tadi harga makanan naik, gas nggak ada langka gitu ya, antrian bensin panjang. Oke. Paling parah Kak, telur naiknya minta 5.000 satu. Iya. 2 kali lipat Kak gas lagi. Iya. Emang tuh
kondisi yang sedang terjadi di kita saat ini ya, di Aceh khususnya. Oke, jadi dari permasalahan ini ada nggak solusi atau cara dari kalian untuk kita atasi masalah ini terkait kasus Nadia tadi? Ada Kak. Gimana Muti? Sulit sih Kak ya, tapi bisa ada caranya. Tapi memang ya stres itu masih ada, walaupun ya dengan cara ini agak sedikit berkurang gitu. Semisal kalau kayak mengerjain tugas tadi kan, kita bisa kayak list dulu atau mau buat ngerjain yang mana dulu gitu. Kita utamain itu pas dapat listrik itu langsung buat yang itu dulu, kayak dari bahan-bahan dulu. Nanti pas pulangnya baru nanti kita susun gitu. Oke. Kalau dari kami Kak, semoga aja kita berdoakan semoga lagu itu hidup Kak. Semoga Aceh ini biar kayak produktif juga ya, karena masa kita sekarang di Aceh. Semoga kita berdoa Kak, semoga di Aceh cepat pulih ya keadaan kita. Amin. Jadi kalau menurut kami pribadi, kami kayak pernah biasanya kalau memang ada tugas yang menumpuk, kami download dulu nih mana ada tugas yang memang berhubungan dengan video misalnya. Nanti download dulu dan habis itu kalau udah di rumah ataupun di kos nanti kita bisa mengerjain walaupun nggak ada wifi ataupun jaringan karena udah download. Oh jadi kalau Rami download dulu materi-materinya, nanti Ya. tinggal baca. Kalau saya biasanya Kak, misalnya dulu mana yang membutuhkan internet, mana yang tidak membutuhkan internet, jadinya kan. Nah, saya misalnya dulu nih mana yang online sama yang offline. Kalau mati lampu, saya buatnya yang offline dulu gitu. Oh, bagus juga ya solusinya. Oke. Ada lagi? Kalau aku Kak, aku bikin to-do list kecil misalnya itu, terus jadi meski produktifnya berkurang, satu lagi itu aku masih tahu apa yang harus aku kerjakan. Oke, jadi kalau ada yang itu buat aja dulu to-do list. Jadi walaupun nanti mati lampu setidaknya udah tahu mau ngerjain apa dulu gitu. Oke, bagus ya. Juga ya. Nah, kita sama kayak itu juga. Oke. Oke, jadi dari banyaknya solusi yang ditawarkan oleh kawan-kawan tadi, ada yang buat dulu perencanaan to-do listnya mau buat apa, ada yang download dulu materi-materinya, dan ada juga yang memilah dulu mana tugas yang membutuhkan jaringan internet, mana tugas yang bisa dikerjakan secara offline gitu ya. Dan ketika nggak ada jaringan, kerjain dulu tugas yang offline. Nah, dari solusi yang diberikan oleh kawan-kawan tadi, solusi mana yang akan Nadia coba? Mungkin kayak Kak bilang tadi, kita download dulu materi-materi yang di YouTube pas keluar kop ataupun ke WSK kan. WSK mungkin sering itu diberi lampu kan. Jadi kita download yang materi-materi yang kita butuhkan. Jadi pas malam kita buka download itu untuk menyelesaikan tugas kita. Mungkin itu yang menurut Nadia yang cocok untuk Nadia ya. Oke, berarti Nadia mau coba itu dulu ya. Oke, gimana perasaan Nadia sudah terselesaikan? Alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi permasalahan kita hari ini kita sudah menyelesaikan permasalahan hari ini, di mana permasalahan yang dialami oleh Nadia itu masalah yang cocok dengan kita semua ya. Iya, semua ya. Sekarang masih mati lampu juga ya. Ya, kita nggak tahu juga ya, kadang ada kendala dari pengerjaannya, makanya belum bisa disinkronisasikan listriknya. Kita juga belum tahu ya. Oke, positif thinking aja. Juga dengan mobile. Oke, jadi dari kegiatan kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Dari dulu Kak kan. Oh iya, silakan ya. Kenapa masalahnya Nadia? Ya. Jadi menurut Nadia kesimpulannya bahwasanya kalau misalnya kita lagi terjadinya itu mati lampu, jaringan pun nggak ada, jadi kita bisa lah mengambil waktu yang baik kan pas siang itu insya Allah kan jaringan itu bagus, jadi kita mengambil manfaat dari waktu yang memang butuh gitu kan. Kita harus materi di situ dan belajar di situ. Pas siang itu kan memang bagus sekali jaringannya. Walaupun malam, jangan menyia-nyiakan waktu yang bagus untuk belajar dari materi-materi pas kita download siang Iya. malam. Oke, bagus ya, jadi sudah terjawab ya. Oke, jadi kegiatan kita hari ini sudah terselesaikan permasalahan
permasalahan dari anggota dari Nadia khususnya sudah terselesaikan. Jadi sampai di sini pertemuan kita, karena tadi juga diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa.